Bukannya Qin Yichen tidak peduli dengan keselamatan Zhao Wuling, tetapi karena tidak ada yang perlu dipedulikan di sini. Di depan Zhao Wuling, ada serangan godaan terus-menerus. Zhao Wuling membelakangi puluhan ribu aula cabang Light Lord, yang cukup untuk melawan. Ini bukan kesewenang-wenangan Qin Yichen, tetapi hasil dari orang-orang dalam asap hitam yang menukar hidup mereka untuk itu. Kuil penguasa cahaya, yang dijaga oleh Zhao Wuling sendirian, jauh lebih unggul dari ribuan pasukan. Saat gangguan menghilang, Qin Yichen datang ke Li Yun dengan klon lain. Hanya melirik persaingan sengit yang sedang berlangsung, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Kemajuan Li Yun ini tidak kecil. Terakhir kali, mengandalkan tubuh Li Yun, dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Sekarang di tangan Li Yun dia tidak bisa mendapatkan manfaat sedikit pun. Ling mengayunkan pisau panjangnya lagi, dan kecepatan seluruh orang itu sangat cepat. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan di bawah level Templar yang bisa mengikuti kecepatan seperti itu. Bahkan dari kejauhan, dibutuhkan konsentrasi penuh untuk melihat dengan jelas. Sedikit kelalaian akan kehilangan posisi Ling. Bahkan di tangan musuh yang begitu kuat, Li Yun juga tampil dengan mudah. Hantu itu langsung dipotong oleh Ling, dan dengan pukulan backhand, hantu berikutnya dipotong. Dua pisau berturut-turut gagal, dan Ling Hen meludah ke tanah. Aku merasa sekarang seharusnya aku mengejar 2 langkah lagi untuk membunuhmu. Dalam 3 konfrontasi, pertama kalinya, Li Yun dihancurkan oleh Ling dari semua aspek. Jika bukan karena pengingat Qin Yichen, Li Yun akan berubah menjadi tulang mati sekarang. Dalam konfrontasi kedua, Qin Yichen menguasai tubuh Li Yun. Dengan berkah dari pengalaman tempur Qin Yichen yang kaya, kedua belah pihak bertarung seri. Namun dalam konfrontasi ketiga ini, Li Yun tidak perlu lagi mengandalkan metode Qin Yichen untuk melawan Ling, dan dia bisa melakukannya dengan mudah. Beberapa ilusi dengan sempurna menyembunyikan dewa setelah 1 pukulan. Tidak peduli apa hasilnya, Li Yun akan mengubah posisinya, membuat ide serangan balik Ling Sun Seng benar-benar batal. Kali ini, Ling benar-benar marah. Jika lawan bisa mengalahkannya, itu akan baik-baik saja, jika dia bisa mengalahkannya secara langsung. Tapi Li Yun ini, licin seperti Lot, tidak melawannya secara langsung, menghindari semua serangan sombongnya. Tidak peduli bagaimana Ling meningkatkan kecepatannya atau mengubah keterampilan bertarungnya, Li Yun seperti seorang pemburu yang melihat binatang buas di dalam sangkar, bertekad untuk menghindari serangan balik Ling. Dan kemudian mengambil kesempatan untuk melemahkan kesabaran Ling sedikit demi sedikit. Kemajuan Li Yun sangat cepat. Qin Yichen menghela nafas dengan emosi. Orang ini sudah memiliki mentalitas pria yang kuat, tidak peduli seberapa provokatif lawannya, dia tidak mengungkapkan kekurangan sedikit pun. Terutama persiapan untuk backhand, yang beberapa kali lebih banyak daripada ketika Qin Yichen menontonnya beberapa kali sebelumnya. Qin Yichen bahkan bisa memprediksi bahwa bahkan jika Ling mengancam Li Yun dengan 1 atau 2 keberuntungan, Li Yun tetap tidak akan berada dalam bahaya. Karena di tangan Li Yun, ada 3 gerakan mundur yang harus dihadapi. Dalam lingkungan di mana tidak ada yang bisa membantu, tingkat pertumbuhan Li Yun dapat digambarkan sebagai tak tertandingi. Dari seorang tuan kota muda, ia telah berubah menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata dengan persiapan dan sarana yang tak terhitung jumlahnya dalam setiap gerakan. Secara khusus, ilusi latihannya telah mencapai tingkat kehalusan. Qin Yichen mengandalkan pemahamannya tentang Li Yun untuk memahami tubuh Li Yun tepat waktu. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh, dan tidak banyak bicara, hanya acuh tak acuh. Setelah mengamati sebentar, Qin Yichen mengirim transmisi suara ke Li Yun. Setelah 3 napas, aku turun ke tubuhmu, dan aku perlu mengajarimu sesuatu yang baru. Li Yun tiba-tiba merasa percaya diri. Meskipun berada di kubu lawan, Li Yun yakin bahwa dia tidak sendirian. Di belakangnya ada penguasa cahaya yang ingin mengasah kemampuannya. Dalam benaknya, ada banyak pengikut penguasa cahaya. Mereka semua menonton. Berjuang sendiri. Dia tidak pernah sendirian. Dalam 1 napas, Li Yun melancarkan serangan, memaksa Ling mundur, dan dalam napas kedua, Li Yun mundur dengan keras, membuka jarak yang cukup. Pada napas ketiga, klon Qin Yichen turun ke Li Yun. Setelah menggerakkan lehernya, Qin Yichen mengangkat jari tengahnya ke arah Ling yang tidak jauh. Li Yun, apa yang akan saya ajarkan selanjutnya rumit dan sederhana. Anda melihatnya dengan cermat, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda sebanyak mungkin. Ketika Ling melihat gerakan yang familiar ini, kemarahannya melonjak. Anda lagi. Sikap arogan seperti itu, hanya orang dari terakhir kali yang berani melakukannya padanya. Kesombongan yang sama, penggunaan yang sama dari dia sebagai alat untuk mengasah bawahannya, penghinaan telah menyebar di hatinya. Sikat. Saat berikutnya, Ling sudah bergegas di depan Qin Yichen, dan bilah tajam di tangannya meledak dengan kecepatan yang tidak ada sebelumnya, langsung menebas kepala Qin Yichen. Pergi ke neraka. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ingat, hal terpenting dalam latihan Anda bukanlah menghadapinya, tetapi memprediksi. Pedang Ling benar-benar hilang, tapi kali ini, tanpa banyak hantu yang ada selama konfrontasi dengan Li Yun,
hanya ada satu avatar, satu tubuh. Tubuh Qin Yichen menunjukkan penampilan aslinya, dan dia hanya berjarak satu langkah dari Ling. Tinju itu menghantam kepala Ling dengan keras. Ledakan. Dengan suara teredam, Ling langsung dihancurkan ke tanah oleh tinju Qin Yichen. Qin Yichen mengambil kembali tangannya dengan ringan dan memilah-milah lengan baju yang berantakan. Ini sebenarnya sangat sederhana. Baru saja, target serangannya telah ditentukan, jadi dia tidak perlu membuang banyak energi, dan setiap energi yang dihemat adalah untuk mempersiapkan lebih banyak pertempuran. Saat berikutnya, Qin Yichen mengambil langkah ke samping, dan kemudian di depannya, pisau panjang Ling melayang ke udara, langsung membunuh posisi Qin Yichen sebelumnya. Ini adalah pra-penilaian. Dengan menilai langkah lawan selanjutnya, itu bisa membuat respons Anda sedikit lebih mudah. Kekuatan orang ini tidak terlalu bagus, dan metodenya terlalu tunggal, jadi dia ingin memprediksi. Sederhana saja, selanjutnya dia mungkin akan membunuhnya dari langit dengan pisau, karena pisau ini hanya tipuan matanya, yang membuat orang salah mengira bahwa dia masih di bawah. Mengandalkan kecepatan yang sangat cepat telah berputar ke atas. Tentu saja, jika kamu bisa melihat menembus lawanmu secara menyeluruh, kamu tidak akan terkalahkan. Saat suara Qin Yichen jatuh, ilusi lain mengembun, dan dia mengambil langkah ke samping. Ling tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya dengan pedang. Qin Yichen berbicara dengan ringan. Tujuannya sangat sederhana, mendekatimu, dan kemudian menggunakan kecepatannya yang sangat cepat untuk mengalahkanmu sepenuhnya. Jadi semua tindakannya dapat dikaitkan dengan tujuan ini. Jika digantikan oleh orang lain, mungkin tidak begitu mudah ditebak. Jika tebakanku benar, tubuhnya masih di langit, dan ini adalah serangan ketiga. Serangan kedua harus dari bawah, bantuan atau jebakan kaki tangan. Serangan keempat harus menjadi ujian, memikirkan yang terdekat berikutnya. Berarti untuk menunda waktu. Serangan kelima harus menjadi penutup. Analisis Qin Yichen hanya diberitahukan kepada Li Yun, dan situasinya terus berkembang ke arah yang dia harapkan. Untuk sesaat, Li Yun terkejut.